Shalom, Bapak Ibu dan saudara jemaat IMC yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020. Puji syukur kepada Tuhan, kita meskipun masih belum bisa beribadah secara bersama-sama dalam satu gedung gereja, tapi kita masih bisa ibadah online. Ya, dan kita juga mengucap syukur bahwa New South Wales sejak kemarin dulu sudah masuk dalam step 1, di mana kita bisa berkumpul di luar sampai 10 orang, di tempat ruang ibadah pun juga 10 orang, tetapi kalau di rumah cuma 5 orang ya. Dan saya percaya bahwa step by step juga nanti akan kembali normal. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya beri judul pada pagi hari ini adalah Christ is the power of God and the wisdom of God. Christ is the power of God and the wisdom of God. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, kita baca dulu ayatnya dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa dikatakan. Ya, tetapi tidak demikian dengan kita yang sudah diselamatkan lewat karya salib itu. Nah, saudara, kata kebodohan ya dalam bahasa Gerikanya adalah morea. Ya, morea ini artinya foolishness, silliness, ya, atau apa ya, kebodohan, ketololan, kedunguan, ya, dungu, tolol, bodoh. Ya, jadi dalam pandangan dunia, ya, orang-orang dunia, kita ini orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dianggap oleh mereka sebagai orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, penulisan ini memang dibuat di Korintus ya, untuk jemaat Korintus, sebab saudara di sana di Korintus ya, atau di Athena, karena Korintus sama Athena nggak beda jauh, dan di mana di sana adalah pusat pada waktu itu adalah orang-orang ahli pikir ya, ahli-ahli filosofi ya, filsafat, dan orang-orang pandai di sana, merasa orang-orang yang punya hikmat di sana. Tuhan izinkan satu kali berapa tahun yang lalu saya sempat berdiri di atas bukit Areopagus, di mana waktu itu Rasul Paulus membicarakan kebenaran firman Tuhan di kota Athena ya. Dan di situ ahli-ahli pikir, kalau kita lihat di dalam kitab para rasul, bagaimana Rasul Paulus ya dalam apa itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu di hadapan banyak ahli-ahli yang mereka merasa diri mereka itu punya hikmat yang tidak bisa dilawan mungkin ya. Jadi ya sebagian memang ada yang bertobat, tapi sebagian juga ya melecehkan juga karena merasa mereka orang yang berhikmat. Nah, saudara, dalam penulisan ini juga dikatakan bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah sebuah kebodohan bagi mereka ya. Merasa apa? Bagi mereka siapa? Mereka yang orang yang punya hikmat. Ya, orang yang merasa pandai, orang yang merasa tahu segalanya ya. Nah, tetapi bagi kita yang diselamatkan ya, nah ini yang luar biasa ya. Jadi kita yang diselamatkan, inilah kita yang dianggap adalah bodoh, tolol, dungu atau morea ya. Nah, kita ini dianggap seperti itu, tetapi dikatakan bahwa kita yang percaya, kita yang percaya akan pemberitaan itu ya, pemberitaan tentang salib ya, tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib ya, itu adalah kekuatan Allah. Dikatakan the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God ya. The power of God, kekuatan Allah adalah, atau kuasa Allah yang timbul dalam hidup kita
Dan kekuatan Allah itu muncul dalam hidup kita waktu kita percaya kepada message atau berita tentang salib itu. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Meskipun dalam pandangan dunia kita adalah dikategorikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, orang-orang yang dungu, kok mau saja digoblok-goblokin ya, mau saja kok percaya ya. Tetapi mereka yang dikatakan yang akan binasa ini ya, yang punya hikmat dunia ini, yang merasa pandai, yang merasa tahu segalanya ya, dikatakan kita ini adalah orang-orang yang mungkin orang yang malang ya, tetapi tidak tahu bahwa kita adalah orang-orang yang punya kekuatan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang bagi saya pribadi adalah suatu hal yang luar biasa, tentunya untuk kita yang percaya juga. Nah, saudara, kalau kita teruskan, kita baca ayat 19, karena ada tertulis, aku membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Tuhan katakan bahwa ada tertulis bahwa dia akan membinasakan hikmat. Orang-orang yang berhikmat akan dibinasakan, dan kearifan orang-orang bijak akan dilenyapkan. Ya. Nah, ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi dibalik sekarang bahwa Allah lah yang membuat segala hikmat yang dikatakan mungkin oleh orang-orang yang berhikmat tadi adalah sesuatu yang luar biasa, tapi bagi Allah itu adalah satu kebodohan, ya, satu ketololan. Ya, tadi dikatakan kita yang percaya adalah orang-orang yang tolol, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang morea. Sekarang kita melihat bahwa Allah lah yang membuat mereka akan menjadi dungu dan tolol, saudara. Nah, inilah. Dan ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ya, ini lihat ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah karena hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi, ya, ini menarik sekali, ya. Karena dunia dalam hikmat Allah, ya, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi karena pinternya, karena hebatnya, karena merasa tahu segalanya, punya hikmat yang luar biasa, maka Allah berkenan menyelamatkan, yaitu saudara dan saya, orang-orang percaya, oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara, pagi hari ini kita sedang mendengarkan berita Injil. Apa itu Injil? Injil adalah berita tentang, ya, saya sudah pernah katakan, Injil atau Evangelion adalah the story atau the victory of Jesus Christ, the Son of God, ya. Jadi berita yang tak terkalahkan, berita yang berkemenangan tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, ini berita Injil, ya, inilah. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa Dia berkenan sekali, ya, menyelamatkan, ya. God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jadi Tuhan sangat berkenan untuk menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Seperti pada pagi hari ini kita sedang mendengarkan pemberitaan Injil yang dianggap oleh orang-orang berhikmat ini adalah satu pembodohan atau suatu kebodohan, ya. Tetapi tidak demikian bagi kita. Bagi kita ini adalah kekuatan Tuhan. This is the power of God. Luar biasa sekali. Saya bicara ini saja, ini the power of God. Saya bisa merasakan sesuatu yang Tuhan langsung refleksikan ke dalam diri saya. Saya percaya juga, saudara, waktu mendengar ini pun juga, bahwa pemberitaan Injil ini adalah the power of God. The power itu akan touch our hearts. Ya, kalau kita memang merasa kita ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang merasa tolol di hadapan Tuhan, merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa tidak punya hikmat. Oleh sebab itulah, begitu kita mau menerima, mau mendengar pemberitaan tentang Injil, ya, pemberitaan tentang salib, maka sesungguhnya kekuatan itu sudah datang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saudara bisa rasakan ini tentunya. Ya, saya juga bisa merasakan, ya, ada sesuatu kekuatan. There is a power hit me, ya, hit my heart. Ya, ada sesuatu, saudara.
Ya, dan ini memang berita yang hidup sekali. Ya, berita tentang Injil ini adalah berita yang menghidupkan karena ada kuasa Allah di situ, ada kekuatan Allah waktu kita mendengarnya. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita teruskan dulu. Ya. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, ini yang tadi dikatakan ya. Ya, tapi ada terjemahan yang lain juga, the Gentile ya, atau orang-orang yang bukan orang Yahudi, orang-orang lain ya, orang-orang Yunani sekarang ya. Nah, Jews demand miracle sign and Greek look for wisdom. Atau translation is Gentiles look wisdom. Nah, itulah mereka ya. Jadi orang Yahudi mendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Teruskan 23. Tetapi kami ya, memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, jadi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, ya, bagi orang Yahudi satu batu sandungan, ya, satu stumbling block, dan satu kebodohan, ya, untuk bagi orang-orang yang the Gentile ya. Nah, saudara, bahwa apa itu namanya, berita salib ini memang sesuatu sulit kadang-kadang bagi kita kalau tidak kita punya kerendahan hati untuk kita bisa percaya begitu saja ya. Tapi satu sisi lain ya, berapa kali juga sudah saya jelaskan bahwa keberadaan kita ya, bisa menjadi orang yang percaya ya. Saya rasa ini kembali saya ungkapkan untuk bisa meneguhkan kita bahwa kalau kita bisa menjadi orang percaya, saat ini menjadi orang yang percaya di dalam Kristus, ini pun juga satu anugerah ya. Bukan karena ya mungkin diajak teman kita bisa datang ya percaya Tuhan, atau dari orang tua, atau ya dari ya siapa saja ya. Tetapi sekali lagi bahwa keberadaan kita bisa ada di dalam Tuhan itu juga karena satu anugerah ya, dan juga karena Allah Bapa yang menarik kita sehingga kita bisa datang kepada Kristus ya. Dan apa itu ini adalah sesuatu hal yang harus kita responi dengan iman kita, bahwa apabila saat ini kita adalah orang yang dianggap oleh dunia bodoh, tolol, dungu, ya, morea, ya, it doesn't matter, ya, nggak jadi masalah, ya. Tapi kita tahu bahwa ketika kita percaya akan karya salib, ya, akan penebusan Kristus untuk dosa-dosa kita, ya, karena ini berita Injil adalah berita tentang pertobatan juga, di mana kita ya orang berdosa diselamatkan agar kita juga bertobat dan memperoleh keselamatan itu, dan kita meresponi dengan iman kita. Nah, ya, jadi dikatakan kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan ya. Tapi kita bukanlah termasuk orang-orang yang bodoh itu, meskipun dianggap dunia bodoh. Amin. Haleluya. Ya, masih bisa tersenyum kan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita teruskan ya, ayat 24. Saya rasa ini menjadi dari kunci penting sekali. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil ya, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini ya. Jadi bagi mereka yang dipanggil, siapa yang dipanggil? Saudara dan saya ya. Kita nggak bisa datang kepada Kristus seperti tadi yang saya katakan. Kita bisa datang karena kita dipanggil ya. Jadi keberadaan kita memang sekali lagi, kita ini orang-orang yang dipanggil. Nah, makanya bagi mereka yang dipanggil, saudara dan saya yang sedang mendengarkan ya firman Tuhan pagi hari ini, ya, baik kita orang apa di sini ya, Yahudi, ya, kita nggak ada yang Yahudi kan, ya, orang Indonesia, ya, atau ya dari mungkin suku-suku lain. Nah, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi kita. Ya. Jadi sekali lagi,
bagi kita yang dipanggil, ya, bagi kita yang di dalam Kristus sekarang, Kristus adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah, ya. Ingat, kekuatan Allah ada dalam kita. Karena apa? Kepercayaan kita kepada karya salib, kepada pemberitaan salib, kepada berita Injil, ya, berita tentang Kristus Anak Allah, berita yang berkemenangan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bukan cuma kekuatan saja, tetapi hikmat Allah ada dalam kita. Ada bukan cuma kekuatan, tapi hikmat Allah ada dalam kita. Nah, kalau tadi orang dunia mengatakan kita ini orang dungu, orang tolol, orang bodoh, tidak punya hikmat, kok percaya saja kepada Injil. Sekarang di ayat 24 dikatakan bahwa mereka yang dipanggil, saudara dan saya, ya, yaitu bahwa kita yang percaya, Kristus bagi kita adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah itu sendiri. Saudara, jadi sekarang kebalik sekarang, ya. Jadi kalau tadi kita dikatakan bodoh, dungu, tolol, ya, morea, ya, foolishness, silliness, tetapi sekarang ayat ini berbicara, firman Tuhan ini berbicara bahwa kita yang dipanggil, kita yang di dalam Kristus, ya, it doesn't matter kita orang apa, tetapi semua yang percaya kepada Kristus, percaya kepada berita penyaliban, dan yang dipanggil oleh Tuhan, maka Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi orang yang di dalam Tuhan, dia punya kekuatan extraordinary. Dia punya hikmat yang melampaui segala akal. Itu sesungguhnya di dalam kita. Nah, coba kita teruskan dulu. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, ini saudara. Yang bodoh dari Allah, dia punya hikmat yang lebih besar daripada manusia. Dan yang lemah, yang kelihatannya lemah, ya, yang dari Allah, dia lebih kuat daripada manusia. Ini orang-orang yang dalam Tuhan. Karena apa? Ini orang-orang yang dipanggil. Karena apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah ada di dalam saudara dan saya. Bisa diaminkan, saudara. Ada kekuatan, ada hikmat Allah di dalam kita. Ini luar biasa sekali. Nah, ayat 26. Ingat saja, saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ingat saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ya, memang kalau kita kembali review hidup kita, sebelum kita di dalam Tuhan, bagaimanakah kehidupan kita dahulu? Coba saudara masing-masing kalian bisa mereview kembali kehidupan saudara. Ya, kalau saya review kembali kehidupan saya pun juga, siapa saya? Ya. Sebelum di dalam Kristus dulu, nggak ada artinya. Tetapi setelah di dalam Tuhan sekarang, saya melihat luar biasa sekali. Bagaimana karya Tuhan dalam hidup ini, dengan hikmatnya, dengan kekuatannya, bisa mengangkat, ya, dari segala keterpurukan. Ya, dari orang yang tidak berpengaruh, sehingga punya pengaruh. Ya, dari orang yang tidak dikenal bisa dikenal. Dan itu bukan cuma untuk pribadi saya saja, tapi setiap kita pasti punya histori sendiri-sendiri, saudara. Ya, saya melihat banyak sekali ya teman-teman, ya saudara-saudara kita, ya semuanya begitu dahsyatnya pengaruh daripada hikmat Allah yang diberikan kepada kita, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang berarti. Hari-hari ini saya melihat luar biasa sekali. Sehingga bahwa ini semuanya kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Jadi dalam pandangan dunia kita mungkin kekurangan hikmat, dungu, tolol, ya, foolishness, silliness, morea, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita di dalam kebodohan kita menerima dan percaya kepada pemberitaan salib itu, ya, sehingga kita sekarang
menjadi orang-orang yang dipanggil, yang ada dalam Tuhan, sesungguhnya kita adalah yang tadinya orang-orang yang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Kristus Tuhan. Apakah ini tidak luar biasa? Ini sungguh luar biasa sekali. Dan coba saudara mulai introspeksi lagi. Saudara lihat sekali lagi, ya bagaimana. Dan ini tergantung dari bagaimana iman kita kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya, kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya dengan setiap firman dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Maka saya yakin, saya percaya, apa yang dikatakan firman ini akan jadi kenyataan dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak akan merasa ya seperti dia yang dikatakan orang yang tidak punya hikmat, atau orang yang dungu, atau orang yang bodoh dalam pandangan dunia. Karena hikmat Allah ada dalam kita, kepenuhan Allah itu ada dalam kita, kekuatan Allah itu ada dalam kita. Sehingga meskipun kita dikatakan dia seorang yang lemah, tetapi sesungguhnya ada kekuatan supernatural. Dikatakan bahwa kuasanya yang tidak terbatas sedang bekerja dengan kuatnya dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Nah saudara, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang lakukan lewat kehidupan kita. Orang-orang percaya pada hari-hari ini. Dunia sedang menuju ke arah yang tidak menentu. Ya, dunia sedang menuju kepada hal-hal yang sulit diprediksi. Ya saudara, meskipun sekarang kita baru ya masih menginjak ya stage 1 dari lockdown, tapi akibat daripada lockdown ini di mana-mana saudara terjadi banyak krisis, terjadi banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, banyak hal-hal yang mungkin sulit sekali untuk bisa diterima dan lain sebagainya yang tidak pernah masuk akal. Tetapi bagi orang-orang yang terpanggil, bagi orang-orang yang percaya kepada firman, harta dunia tidak ada artinya apa-apa. Sebab memang benar apa yang sekarang terjadi, yang sedang saat-saat ini juga sedang terjadi. Apa artinya money? Apa artinya uang? Apa artinya harta kalau kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa juga? Dan disinilah banyak teman-teman saya juga, pengusaha-pengusaha besar juga mengatakan bahwa percuma juga kita punya uang karena kita tidak bisa melakukan apa-apa pun juga. Ya, nah saudara, apa artinya? Tetapi orang-orang yang punya, nah ini ya, percaya kepada Tuhan, dia dikatakan dia punya hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, hikmat Allah mengajarkan kepada kita, tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu untuk kita khawatiri dalam hidup ini. Karena kita tahu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, semua akan terjadi. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, yang percaya kepada pemberitaan Kristus, bahwa hidup ini adalah di dalam Kristus. Hidup ini adalah sementara di dunia ini. Dan hidup ini sebentar saja, kita pun juga akan meninggalkan dunia ini. Dan kita tahu kemana kita akan pergi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, ayat 27, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, ini saudara, ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Wih, luar biasa sekali. Dan ini kalau kita mau ceritakan juga, tentu ada banyak sekali hal yang dalam pengalaman hidup saudara juga, ya, yang dianggap mungkin bodoh oleh dunia, ya, tetapi dengan kita dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kita bisa mempermalukan orang-orang yang berhikmat, ya. Dan kita yang mungkin dipandang lemah, ya, oleh dunia ini, tapi dipilih Allah untuk memalukan mereka yang merasa dirinya kuat, ya, merasa dirinya hebat, ya. Nah, dan apa yang tidak terpandang, ya, dan yang hina bagi dunia, ya, kita memang orang tidak dipandang, kita orang yang dianggap hina oleh dunia ini, tetapi dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, ya, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Karena hikmat Allah ada dalam kita, karena kekuatan Allah ada dalam kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan keadaan kita pada pagi hari ini? Ya, firman Tuhan baru saja kita dengar bersama-sama, ya, bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat kita.
Ya, di dalam Kristus ada kekuatan yang berlimpah-limpah, ada hikmat yang berlimpah-limpah. Ya, oleh sebab itu, pemberitaan Injil pagi hari ini, pemberitaan tentang salib pada pagi hari ini adalah kekuatan kita. Ini adalah sesuatu hal yang membangkitkan iman kita. Dan saya percaya bahwa kita tahu juga, ya, firman Tuhan mengatakan, the word of God is the power of God. Ya, firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan ini bicara tentang kekuatan Tuhan yang sedang dilimpahkan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu, saudara. Saya tidak tahu dengan apa yang sedang engkau alami. Ya, apa yang sedang terjadi dengan hidupmu. Tetapi mata Tuhan sedang melihat setiap kita pada pagi hari ini. Mata Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita pada pagi hari ini. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Berita tentang salib yang pagi ini kita dengar, ini berita tentang the power of God. Berita tentang the wisdom of God. Berita tentang kekuatan Tuhan dan tentang hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah saudara, mari pandang terus kepada Dia. Pandang terus kepada Dia. Karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Dianggap oleh dunia kita orang-orang yang dungu. Don't worry, ya. Doesn't matter, ya. Apapun yang mereka anggap kepada kita, tetapi kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menerima keselamatan, orang-orang yang menerima kekuatan supernatural. Ya, kekuatan itu saya yakin, saya percaya sekarang sedang membangkitkan iman kita. Ya, kekuatan itu dan hikmat itu sedang bekerja di dalam kita. Pemberitaan ini akan mendatangkan kekuatan dan hikmat kepada kita. Pemberitaan tentang salib ini sedang bekerja di dalam hidupmu, saudara. Sedang bekerja, sedang berbicara kepadamu, saudara. Dan saya sudah berdoa supaya setiap hikmat, supaya setiap kekuatan-kekuatan yang bukan daripada Tuhan, ya, terpatahkan oleh kekuatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini akan menembus masuk ke dalam relung hati kita. Firman Tuhan ini akan membangkitkan kita. Firman Tuhan ini akan terus bekerja dalam kita sampai pada nanti Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Karena tempat kita bukan di dunia ini. Kita berada bersama dengan Dia. Kita bukan orang-orang yang akan binasa. Kita bukan orang-orang yang akan masuk ke dalam penghukuman. Karena Kristus, berita tentang salib itu, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang kasih, di mana kita dipanggil, di mana kita dipilih, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Marilah kenakan kekuatan Tuhan, kenakan hikmat Allah, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Terus rendahkan diri, terus rendahkan hati kita. Orang-orang yang dianggap bodoh adalah orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita, biar Kristus semakin mencuat dari hidup kita, biar Kristus semakin bertumbuh kuat. Pikiran Kristus, pikiran Allah itu memenuhi kita, sehingga dengan hikmatnya kita terus bergerak, kita terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa. Kita angkat tangan kita. Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini, Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup ini. Engkau yang Tuhan sudah memanggil kami. Engkaulah Tuhan, kami bisa ada, kami bisa percaya berita tentang salib, kami bisa percaya Tuhan tentang berita Injil. Tuhan, ini semuanya juga karena Engkau. Mungkin kami dianggap bodoh oleh dunia, dianggap dungu, dianggap tolol, Tuhan, dianggap foolishness, silliness, Tuhan, dianggap morea, Tuhan. Tapi kami mau menundukkan diri di hadapan-Mu. Biarlah kami dianggap bodoh oleh dunia, supaya hikmat-Mu mengalir dalam kami. Biarlah kami dianggap lemah oleh dunia, supaya kekuatan-Mu, kekuatan supernatural saat ini juga mengalir dalam hidupku, dalam hidupmu, saudara. Biarlah ini mengalir, memenuhimu pagi hari ini, sehingga ada kekuatan supernatural, ada hikmat yang luar biasa mengalir, memenuhimu, saudara, memenuhimu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang baik ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, di mana mereka sedang mengangkat tangan. Biarlah apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi janji-Mu, Tuhan, seperti yang sudah Engkau firmankan. Apabila setiap kami tetap setia mengiring Engkau dan percaya kepadamu, maka di mana saja kami berada,
Kemana saja kami pergi Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami supaya kami bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami Tuhan bersyukur untuk semua rencanamu itu. Dan biarlah anugerah kasih karuniamu, sukacita, damai sejahtera daripadamu Tuhan Yesus akan memenuhi kami semua pada pagi hari ini. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kami, mengajar kami, menyertai kami, dan juga mempersatukan kami sebagai jemaat Tuhan. Dan terpuji-pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang baik ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Amin. Shalom, haleluya.